Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man, lebih tepatnya di chapter 175 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan pintu apartemen yang perlahan terbuka. Saitama terlihat keluar dari dalam apartemen itu. Akan tetapi saat Saitama membuka pintunya, Black Spam dan Rover sudah menunggu di depan pintu. Saitama kemudian bertanya kepada Black Spam dan Rover, mereka masih ada di sana. Black Spam menjawab jika tentu mereka akan tetap di sana sambil menunggu Saitama. Dengan nada yang memelas, Black Spam kembali meminta Saitama untuk diizinkan masuk ke dalam apartemennya. Dia juga mengatakan jika mereka pasti bisa berguna untuk Saitama. Setelah mendengar perkataan Black Spam, Saitama menjawab mungkin dia bisa membuatkan rumah untuk mereka. Akan tetapi saat itu Saitama mempunyai sebuah ide dan memberitahu kepada Forte tentang idenya itu. Dia mengatakan jika mereka berdua akan bertarung terus, gimana kalau yang kalah akan merawat Black Spam dan Rover sebagai hukumannya. Beberapa saat kemudian, Forte, Chaintot, dan Butterfly DX keluar dari apartemen Saitama sambil memperhatikan Black Spam dan Rover. Forte kemudian bertanya kepada Saitama, apakah dia yang membawa Black Spam dari jalanan? Dengan wajah polosnya, Saitama menjawab Black Spam lah yang mengikutinya sementara dia hanya membawa Rover saja. Demi menjaga identitasnya, Black Spam sekali lagi terpaksa harus bertingkah seperti monyet di hadapan para pahlawan itu. Akan tetapi nih, Butterfly DX mempunyai firasat jika Black Spam dan Rover bukanlah anjing dan monyet pada umumnya. Dengan wajah yang cemas, Butterfly DX bertanya, mereka bukan monster kan? Dan mereka juga tidak akan berbahaya kan? Namun Forte dengan sombong memotong pembicaraan dan mengatakan jika taruhan kecil seperti itu dapat membuat mereka bertarung dengan serius. Dia menambahkan yang kalah harus merawat mereka, maka itu akan menjadi hukuman yang cukup bagus. Forte kemudian mengajak Saitama ke tempat parkir karena di sana mempunyai area yang cukup luas sehingga cocok untuk digunakan bertarung. Scene berpindah ke tempat parkir. Terlihat di sana Saitama dan Forte tengah bersiap untuk bertarung. Sementara Chaintot dan Butterfly DX hanya menonton saja. Forte dengan penuh percaya diri mengatakan jika Saitama bisa terluka pada pertarungan kali ini. Dan karena kedua pihak sudah setuju, maka tidak ada dendam di antara mereka apabila pertarungan itu selesai nantinya. Jangan sampai Saitama memohon untuk menjadi murid Forte. Namun Saitama menanggapi perkataan Forte hanya dengan ekspresi heran. Butterfly DX tertawa keras mendengar perkataan Forte. Menurutnya pahlawan yang mempunyai rasa percaya diri memang bagus dan pahlawan yang pemalu tidak akan mempunyai nilai yang bagus. Chaintot menambahkan ini pertama kalinya dia melihat Forte bertarung. Menurutnya bertarung dengan menggunakan ritme bukanlah hal yang aneh, bahkan petarung bela diri kelas atas ada yang menggunakannya. Dia berkata jika menganggap gaya bertarung yang didapat dari pengalaman nyata hanya sebuah pertunjukan semata, maka hal itu dapat menyebabkan kerugian yang besar dan rasa sakit yang nyata. Chaintot kembali menambahkan jika Saitama akan belajar hal itu dalam pertarungan ini. Forte mulai menyalakan musiknya sambil memulai menari. Namun perlahan gerakan dari tarian Forte semakin bertambah cepat guys. Di tengah tariannya, Saitama mengatakan sesuatu kepada Forte. Akan tetapi, akibat suara musik yang keras membuat Forte tidak bisa mendengar perkataan Saitama. Forte yang penasaran dengan perkataan Saitama lantas melepas penutup telinganya dan berkata sudah terlambat untuk Saitama. Namun saat itu Saitama memperingatkan jika ada mobil di belakang Forte. Dan benar saja nih sahabat Avi Lovers. Dari belakang muncul sebuah mobil dan menabrak Forte sehingga membuatnya terpental dan pingsan. Dari dalam mobil itu muncul dua orang anggota tim Blizzard, Fubuki. Mereka saling berdebat karena tidak sengaja menabrak seseorang. Namun anggota lain mengatakan jika dia sudah membunyikan klakson, namun dia tidak menghindar.
Beberapa saat kemudian, beberapa anggota tim Fubuki yang lain memeriksa keadaan orang yang mereka tabrak. Akhirnya mereka sadar jika orang yang mereka tabrak adalah Forte, pahlawan kelas A, dan mereka bisa mendapat masalah karena hal ini. Saitama berkata kepada Forte bahwa dia akan tahu betapa bahayanya mendengarkan musik sambil bertarung. Dia juga menegur kepada Fubuki untuk meminta maaf nanti karena mobilnya yang udah menabrak Forte. Namun dengan ekspresi nggak peduli, Fubuki menjawab dengan bertanya, "Kenapa Saitama ada di sini? Dan dia tidak tinggal di sini bukan?" Saitama menjawab dia pindah ke sini karena apartemennya telah hancur. Scene berpindah ke tempat parkir bawah tanah. Terlihat beberapa orang sedang memperhatikan mobil yang baru aja parkir di sana. Beberapa saat kemudian, seseorang keluar dari dalam mobil. Saat dia keluar dari mobil, orang-orang yang sejak tadi menunggunya memberikan sambutan yang sangat sopan dan menunjukkannya jalan ke tempat yang ingin ditujunya. Shin kemudian kembali ke tempat Fubuki dan Saitama. Ketika orang itu keluar dari mobil, Fubuki merasakan kehadirannya. Dia berkata waktunya pas. Fubuki kemudian mengajak Saitama untuk ikut bersamanya. Dia menambahkan jika Saitama diberikan izin untuk menemaninya sebagai anggota khusus penerimaan kelas A tim Fubuki. Dengan ekspresi tidak terima, Saitama membalas Fubuki dengan berkata, "Tim apa? Kamu sombong seperti biasanya ya." Mendengar hal itu, anggota lain dari tim Fubuki tampak tidak terima guys. Dalam benaknya mereka bertanya apa yang berbeda dari mereka sehingga Fubuki memberikan perhatian lebih kepada Saitama. Di tengah pembicaraan itu, Black Sperm bertanya kepada Saitama apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Saitama kemudian menyerahkan Black Sperm dan Rover kepada Butterfly DX sambil berkata jika sesuai dengan kesepakatan yang kalah akan merawat mereka. Namun Saitama merasa tidak enak karena merasa dia yang membawa mereka ke dalam masalah ini. Dia memutuskan untuk mengajak mereka untuk merawat Black Sperm dan Rover secara bergantian. Namun untuk sekarang dia punya urusan sehingga dia akhirnya mempercayakan Black Sperm dan Rover kepada Butterfly DX dan Chain Toad. Mereka berdua tampak heran dan bertanya-tanya dengan kedekatan Saitama dengan King dan Fubuki. Saitama dan Fubuki beserta timnya akhirnya masuk ke sebuah fasilitas pengasingan khusus milik Asosiasi Pahlawan. Di tengah perjalanan Saitama bertanya, siapa yang akan mereka temui? Fubuki menjawab jika Saitama akan tahu nanti saat mereka sampai di tempat tujuan. Ketika sampai di tempat penerimaan tamu, Fubuki berkata jika dia ingin mengunjungi seseorang guys. Namun petugas yang berwenang menjawab, jika untuk sekarang tahanan itu ada yang tengah mengunjunginya, jadi Fubuki harus menunggu giliran. Namun dengan nada tegas, Fubuki meminta untuk membatalkan kunjungan dan segera membawanya ke tempat tujuan. Shin kemudian berpindah ke sebuah tempat yang terlihat beberapa orang tengah memperhatikan sebuah ruangan. Terlihat seorang petugas yang berwenang perlahan mulai membukakan pintu ruangan sambil mengatakan sesuatu di dalam ruangan itu sudah diberi obat agar dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Di dalam ruangan terlihat Psychos dalang dari Asosiasi Monster terduduk lemas dengan tangan dan kaki yang terikat pada kursi. Salah seorang dari mereka kemudian berjalan perlahan mendekati Psychos sambil mengatakan menurut data pertempuran dengan Asosiasi Monster beberapa waktu lalu, Psychos mampu bertarung imbang dengan Tatsumaki walau hanya sebentar. Orang lain yang saat itu berada di dekatnya merasa heran kenapa orang itu mengetahui data dari pertempuran melawan Asosiasi Monster. Orang yang berada di dekat Psychos itu kembali berkata jika Psychos adalah spesimen yang sangat penting dan dia menghargai keputusan mereka karena sudah bersedia menyerahkan Psychos kepadanya. Orang-orang yang bersamanya kemudian menjawab jika untuk saat ini mereka kekurangan dana, jadi mereka sangat berterima kasih atas kerjasama pertukaran yang mereka lakukan. Salah seorang dari mereka menambahkan jika mereka sudah menghapus HAM yang dimiliki oleh Psychos dengan menyatakannya sebagai monster, sehingga dia bisa dengan bebas melakukan eksperimen semaunya kepada Psychos. Orang itu menjawab bagi kelompoknya yang bernama Tsukuyomi, Psychos akan membuat penelitian yang sedang dikerjakannya berkembang dengan pesat. Akan tetapi sesaat kemudian
Psychos mulai terbangun sambil perlahan menyebut nama Tsukuyomi. Setelah sedikit mendapatkan kesadarannya, Psychos secara refleks segera menggunakan kekuatannya untuk menyerang orang-orang yang ada di dekatnya. Namun dengan sigap, anggota Tsukuyomi yang berada di sana segera membuat perisai untuk menahan serangan Psychos. Saat itu orang-orang yang berada di dalam perisai menyadari jika obat yang mereka berikan kepada Psychos tidak bekerja dengan baik, guys. Beberapa saat kemudian anggota Tsukuyomi itu berhasil menemukan celah dan mulai menyerang balik Psychos dengan kekuatan telekinesisnya. Dan benar aja, dengan keadaan Psychos yang lemah, serangan itu berhasil membuat Psychos pingsan. Anggota Tsukuyomi itu kemudian menghentikan serangannya karena dia tidak mau melukai otak dari Psychos, guys. Dia kembali mendekati Psychos sambil mengatakan di dalam otak Psychos ada rahasia yang dapat digunakan untuk melihat masa depan. Salah seorang yang bersama anggota Tsukuyomi itu kembali bertanya apakah dia akan menyiksa Psychos karena mereka punya fasilitasnya untuk itu. Namun anggota Tsukuyomi itu menjawab jika dia tidak memerlukannya karena dia akan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh kepada Psychos di labnya nanti. Scene berpindah ke sebuah lift besar yang perlahan turun menuju ke bawah. Terlihat di sana Saitama, Fubuki, dan tim Blizzard sedang menaiki lift yang turun itu. Saitama terlihat heran dengan ukuran lift yang besar. Dia penasaran digunakan untuk membawa apa lift sebesar itu. Di tengah perjalanan, Fubuki kembali mengingat pertemuannya dengan Psychos. Scene berganti ke waktu setelah Garo melarikan diri. Ternyata nih sahabat, setelah Garo berhasil melarikan diri dari para pahlawan, di saat yang bersamaan Psychos yang berhasil selamat juga bersiap untuk melarikan diri. Akan tetapi langkahnya dihentikan oleh Fubuki. Saat mereka bertemu, Fubuki mengatakan agar Psychos segera menyerahkan diri dengan tenang karena asosiasi monster sudah tidak ada lagi. Dan jika Psychos terus menggunakan kekuatannya dengan luka yang parah, hal itu dapat membahayakan nyawanya. Akibat kebencian yang cukup besar, Psychos tidak menghiraukan perkataan Fubuki dan mulai bersiap menyerang Fubuki. Saat itu Psychos teringat dengan kejadian saat dirinya masih berumur 17 tahun. Saat itu kekuatan Psychos hampir melampaui Fubuki. Hal itu membuat Fubuki merasa putus asa dan akhirnya menyegel kekuatan Psychos. Dengan penuh kemarahan, Psychos mengatakan apakah Fubuki akan menghalanginya lagi saat dia akan mencapai puncak dunia. Fubuki kemudian teringat dengan dirinya di masa lalu yang masih sangat egois, guys. Ketika Psychos mengusulkan jika kelompok supranatural yang mereka masuki ingin memusnahkan kemanusiaan. Hal itu membuat pertarungan antara semua anggota melawan ide Psychos. Namun bagi Fubuki, begitu dia bisa berada di puncak dan melewati saudarinya, maka hal itu tidak akan ada gunanya jika tidak ada orang lain. Hal itu juga membuat Fubuki berpikir jika Psychos itu terlalu egois dan menganggapnya sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Setelah keduanya selesai mengingat masa lalu, Psychos mulai menyerang Fubuki sambil berkoar-koar jika dia tidak sama dengan saat sekolah dulu. Dan kali ini Fubuki yang akan dihancurkan. Dia juga menambahkan kalau saat ini di dalam hatinya tidak ada keraguan. Serangan itu membuat ledakan yang besar sehingga menarik perhatian anggota Blizzard yang berada tidak jauh dari tempat mereka berada. Dan akhirnya pertarungan Fubuki dan Psychos pun dimulai. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 175 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan pertarungan antar Esper Fubuki melawan Psychos. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.